pelajaran kita semalam? Masih, Bu. Oke, coba siapa yang masih ingat? Tentang apa? Oke, Cio? Iya, tentang pola. Tepuk tangan buat Cio. Lagi, siapa lagi yang masih ingat? Ya, Cika? Iya, tentang pola yang di luar ini, yang bentuknya sama dan berbeda bentuk. Siapa yang tahu? Iya, Cio. Iya, papan tulis dan lemari sama-sama berbentuk persegi lagi. Ya, ya. Iya, kasih tahu kan di bawah berbentuk bisa menjelaskan bagaimana cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah apa betul logis dan logika. Kedua tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kalian semua anak-anak ini mengenali pola, membuat tata langkah dan memahami logika berdasarkan pengenalan pola. Dari itu tadi sudah ada yang menyampaikan bahwa papan tulis ini sama lemari ini berbentuk persegi panjang. Kalau keramik sama dengan peta itu berbentuk kubus. Kalau ini tadi apa namanya? Pintu Dan meja. nah, itu berbentuk Persegi panjang. panjang. Nah, untuk lebih memahami lagi, untuk lebih mengenali lagi bahwa kalian tahu akan pada mengenali pola yang ada atau bentuk yang ada di kelas kita ini, Ibu ada tes. Ada tes pola, ada tes bentuk. Boleh kalian kerjakan, boleh dituliskan bentuk-bentuk apa yang kalian tahu. Ditulis. Setelah itu siapa selesai angkat ke depan. Posisinya diubah dulu. Ubah posisinya. Oke. Sudah? Selesai? Oke. Kita akan mendalami tentang yang namanya pola. Apa judulnya materi kita hari ini? Mengenal pola dan kaitannya dengan kecerdasan artifisial. Ya, hari ini kita belajar tentang mengenal pola dan kaitannya dengan kecerdasan artifisial. Mari kita perhatikan lebih lanjut. Apa itu berpikir komputasional? Sama-sama. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis dengan pendekatan seperti yang dilakukan oleh komputer. Oke. Hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Yang mana maksud daripada berpikir komputasional ini adalah berpikir untuk memecahkan ini, memecahkan masalah, memecahkan masalah secara sistematis dan logis.
daripada berpikir komputasional. Meski istilahnya mengandung kata komputer seperti ini, tapi keterampilan ini tidak selalu membutuhkan perangkat digital. Yang penting adalah pertama dalam berpikir komputasional ini adalah yang pertama penguraian masalah, yang kedua pattern recognition atau pengenalan pola, yang ketiga abstraction atau abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma desain atau pengenalan masalah. Dari keempat ini yang pengen bisa pelajari lebih mendalam itu adalah pengenalan pola. Dan pengertian daripada penilaian masalah adalah membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah. Pengenalan pola. Pengenalan pola ini maksudnya adalah mengenali kelemahan atau pengulangan dalam data. Ketiga yaitu abstraksi. Maksudnya adalah memilih informasi yang penting dan mengabaikan hal yang daripada berpikir komputasional. Algoritma merupakan penyusunan masalah. Nah, ini maksudnya menyusun langkah-langkah yang jelas dan terurut untuk menyelesaikan dalam berpikir komputasional dan ini pada hari ini pengenalan pola. Pola adalah sama-sama. Pola itu adalah urutan atau susunan yang berulang-ulang dalam ini adalah yang namanya pola. Pola ini bisa berbentuk warna, kumpulan daripada suara, angka, atau gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya adalah apa itu kecerdasan artifisial atau KA. Nah, KA atau kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan mesin untuk belajar dan berpikir seperti manusia. Nah, KA atau kecerdasan artifisial dapat mengenali pola dalam data. Contohnya ada YouTube Kids memberi saran video yang hanya pola pengenalan pola tadi dengan kecerdasan artifisial atau KA. Nah, kecerdasan artifisial atau KA ini belajar dari pola perilaku pengguna. Dia belajar daripada perilaku. KA ini atau kecerdasan artifisial ini mempelajari data dan memberikan prediksi. Contohnya ada di set pattern ini. Bagaimana contohnya di sini dia yang mempelajari pola dan mempelajari apa contoh pola ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau tadi kita sudah belajar pola ini ada kaitannya dengan kecerdasan artifisial. Pola ini apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Ada kegiatan sehari-hari yaitu menyikat gigi pagi dan malam. Nah, pola yang dapat dikenali itu adalah pola waktu. Pola waktu teratur yaitu 2 kali sehari yaitu pagi dan malam. Nah, hubungannya dengan kecerdasan artifisial itu apa? Kan begitu hubungannya adalah sama-sama. Aplikasi pengingat kesehatan bisa meningkatkan berdasarkan pola waktu. Iya. Aplikasi ini bisa mengingatkan kita dengan pola waktu. Ini adalah contoh. Bagaimana dengan contoh yang kedua? Kegiatan apa yang kita lakukan? Kegiatan pergi sekolah setiap hari. Nah, pola yang dapat dikenal yaitu pola aktivitas harian. Apa hubungannya dengan KA? Kan begitu dengan kecerdasan artifisial. Sama-sama. Kalender digital atau alarm disesuaikan secara otomatis berdasarkan pola harian anak. Iya, kalender digital atau alarm dapat disesuaikan
disesuaikan secara otomatis berdasarkan pola harian anak. Oke, selanjutnya yaitu kegiatan sehari-harinya mendengarkan musik kesukaan. Pola apa yang dapat dikenali? Yaitu pola pilih lagu. Yaitu pola pilih lagu. Hubungannya dengan kecerdasan artifisial itu apa? Aplikasi musik seperti Spotify menyarankan lagu berdasarkan pola lagu yang sering digunakan. Itu adalah hubungannya dengan kecerdasan artifisial, yaitu berdasarkan lagu pilih berdasarkan aplikasi. Nah, bagaimana dengan contoh kegiatan yang keempat dari kegiatan sehari-hari, yaitu bermain game dan juga edukasi kecerdasan. Nah, di sini polanya itu pola minat terhadap jenis permainan tertentu. Hubungan daripada aplikasi akan merekomendasikan game freestyle yang dimiliki. Itu adalah hubungan antara pola dan yaitu pertama bagi biologis dan sistematik, dasar keterampilan matematika dan teknologi, melatih kemampuan menyelesaikan masalah, membantu memahami cara kerja teknologi modern. melatih kemampuan menyelesaikan masalah. Tadi sudah ada beberapa contohnya ya. Itulah pentingnya kita mengenali pola. Dan contoh aplikasi kalau aktivitas pembelajaran pola. Apa yang bagaimana berbeda dari berbagai dan pola? Contohnya permainannya seperti ini. Ibu akan tunjukkan satu kegiatan permainan, yaitu permainan set pattern. Permainan apa? Oke, nampak di depan? Nah, langkah-langkah untuk melakukan kegiatan atau permainan set pattern ini adalah yang pertama itu nama kegiatannya adalah set pattern atau A, B, C, ya. Oke, ini adalah nama kegiatannya, nama permainannya. Langkah pertama yaitu yang harus kita lakukan terlebih dahulu, siap mulai gas. Harus ada aba-aba siapnya, baru kita mulai, baru dijalankan. Nah, ayo balapan di pola bentuk. Arahkan truk monster melewati balok-balok, isi bentuk yang hilang dalam pola. Selesaikan polanya untuk membantu truk bergerak, serta mode balap cepat. Apakah kamu bisa mengalahkan pesawat yang lewat dengan kecepatannya? Oke, katakan lihat di depan. Mobil lagi. Lingkaran. Bintang. Ini dan masuk ke dalam. Nah, ini kita harus lebih dulu daripada pesawat. Siapa di sini? Di sini diperlukan kerja sama tim, kerja sama kelompok. Ya, berhasil. Ya, sekarang
dia bentuk pola ini. Dan yang paling diperhatikan di sana adalah pola mana yang harus dilakukan begitu. Prioritas pola. Kakak bisa melewatinya. Langkah-langkahnya di oke. Bintang, kosong, lingkaran, segitiga, bintang, lingkaran. Yang kosong ini apa? Segitiga. Boleh. Ini dia segitiganya. Nah, kalau sudah seperti ini, di ujung sana apa lagi? Segitiga. Setelah segitiga baru bintang lagi. Nah, kalau ibu ambil ini, ibu pindahkan posisinya seperti ini. Ini lagi ibu pindahkan posisinya seperti ini. Nah, bisa nampak? Bisa nampak. Setelah itu pola apa lagi yang perlu? Sama-sama. Bintang, segitiga, lingkaran, bintang, segitiga. terus segitiga. Oke. Ternyata paham semua ya. Segitiga. Baru masuk lingkaran. Oke, sampai depan. Oke. Berkelompok. Oke, boleh dikerjakan. Ibu kasih waktunya 10 menit. Siap ya 10 menit? Oke, silakan dikerjakan 10 menit. Belakang soal LKPD itu ada lembar kosong di situ yang kalian kerjakan. Oke? Boleh bertanya kalau ada yang belum paham ya.
Jadi pertanyaannya adalah apa itu pola dan mengapa penting mengenali pola? Tadi sudah kita pelajari dengan hasil apa yang kau lihat itu tadi, hasil apa yang kau kerjakan itu tadi. Ya. Nah, nampak ini aku? Tahu. Apa tadi pola? Pola adalah urutan atau susunan yang berulang secara terus. Pola dapat berupa bentuk, warna, suara, angka, atau gerakan. Ini adalah hasil daripada pertanyaan yang dibuat di jasa PD. Ya. Apa yang kau pahami tentang ini tadi? Kenapa kita harus mengenali pola, kan begitu? Nah, apa pentingnya mengenali pola? Karena memperbaiki logis dan sistematis. Dasar keterampilan analitika dan teknologi. Melatih kemampuan memecahkan masalah. Membantu memahami cara kerja teknologi modern. Ini adalah arti daripada pola dan kenapa kita harus mengerti tentang pola ini tadi. Dan kami sudah tuangkan sekarang di dalam umum masing-masing, di dalam kelompok masing-masing. Nah, untuk itu semua perlu diingat terus bahwa di dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi ini sangat penting sekali. Ada hubungannya satu dengan yang lain. Jadi kita tidak hanya bisa hidup, oh saya tidak mau hidup dengan digital. Kalau kita tidak hidup dengan digital, kita akan tertinggal. Sekarang saya ingin tanya, Ibu ingin bertanya, materi apa yang kamu dapat hari ini? Apa yang kamu rasakan saat kamu belajar saat ini? Oke, aku akan berikan kertas, stick note. Kamu tulislah di sini ekspresimu dan ekspresi atau perasaanmu atau pesanmu saat kau belajar hari ini, beserta dengan materi apa yang kamu dapat. Itu bagikan kelompoknya, dibagikan, ditulis di sini dan nanti ditempel. Kalau selesai, kawan tulisannya boleh ditempel di sini atau letak di kelompoknya boleh. Kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini, boleh dikumpulkan kesimpulan. Berpikir komputasional adalah dasar utama untuk belajar teknologi dan supaya berpikir kritis dan sistematis dan membantu kalian memahami cara bekerja teknologi serta mempersiapkan generasi masa depan yang mulai akan digital dan kreatif. Jadi anak sekalian, melalui pembelajaran topik ini dan kegiatan aktivitas ini, kalian semua diajarkan bisa berpikir sendiri. Kalian bisa mendapatkan masalah yang sebesar apapun masalahnya. Kalau kalian kreatif, masalah itu akan bisa menjadikan kita hari ini selesai sampai di sini. Di akhir pelajaran kita, Ibu kasihkan tugas untuk dikerjakan di rumah. Ini tugas kelompok, dikerjakan di rumah. Jangan lupa. Dan kita kumpulkan besok. Jadi pembelajaran kita, kalau tadi kita juga berdoa terlebih dahulu, sekarang pun
pembelajaran kita. Oke, ayo. Oke, Cicio sama Lora Lori. Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3 ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Doa ini. Terima kasih Tuhan atas berkat Indonesia hari. Kami mau pulang Tuhan antarkan kami ke masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.